Apa penghuni neraka yang ketujuh itu? Maka Jibril ya Rasulullah, penghuni neraka yang ketujuh itu adalah bagian dari umatmu yang berdosa besar, yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah bersama alam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saya berada di suatu lembah di wilayah Trangkil, yaitu arah menuju ke kampus Universitas Negeri Semarang, sekitaran Gunung Pati. Di belakang saya ada suasana yang asri dengan pepohonan yang rimbun dan semak belukar yang lebat. Ditambah pada sore hari ini suasana sedang mendung sehingga udara terasa sejuk dan sangat nyaman. Mudah-mudahan bisa menambah kesejukan hati dan ketentraman jiwa, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senang berkasih sayang, senang untuk rendah hati, senang untuk menolong, dan senang saling membantu antara sesama. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian materi yang tertuang di dalam kitab Setitik Cahaya Terang ini, yang mana pada pembahasan pertemuan yang telah lalu kita sampai kepada berita atau kabar dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang dahsyatnya siksa api neraka, di mana para sahabat yang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kabar tentang dahsyatnya siksa api neraka ini masih banyak yang ketakutan. Bahkan sahabat yang terkemuka Salman Al-Farisi ketika mendapatkan kabar tentang ancaman api neraka ini, dia sampai lari ketakutan dan meletakkan tangannya di atas kepala, bahkan sampai menghilang beberapa hari baru diketemukan. Ini menandakan bahwa ancaman api neraka ini sangat-sangat dahsyat sekali. Ikhwani yang dirahmati Allah, kemudian Nabi SAW bertanya, ya Jibril, apakah pintu-pintu neraka itu sama dengan pintu-pintu rumah? Maka Jibril menjawab, tidak ya Rasulullah, pintu-pintu neraka itu senantiasa terbuka, dari mulai bawah sampai yang lainnya senantiasa terbuka. Adapun jarak antara pintu yang satu dengan pintu yang satunya lagi itu sepanjang 70 tahun perjalanan. Jadi karena saking besarnya itu api neraka, saking besarnya itu neraka itu, jadi jarak antara pintu yang satu dengan pintu yang satunya itu ditempuh perjalanan nanti di hitungan hari di akhirat itu sebanyak 70.000 tahun perjalanan. Kemudian dari masing-masing pintu itu mempunyai sifat panas yang berbeda. Semakin panas dan semakin panas. Kemudian Jibril mengatakan musuh-musuh Allah, itu orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, digiring menuju tempatnya masing-masing. Ada yang menempati pintu satunya, kemudian pintu yang satunya itu digiring dengan sesuai porsi atau sesuai dengan, kalau bahasa di dunia itu adalah kapling masing-masing yang ditempati. Kemudian mereka disambut dengan para malaikat-malaikat Zabaniyah dengan membawa pentungan yang bersumber dari
bara api yang begitu panas. Naudzubillah. Kemudian mereka dirantai, yang rantai itu dimasukkan dari mulutnya bahkan sampai tembus ke tuburnya. Naudzubillah. Ini siksa api yang sangat dahsyat, ikhwan yang dirahmati Allah. Makanya tidak heran kalau para sahabat ketika mendengarkan kabar tentang dahsyatnya siksa api neraka ini, sahabat yang imannya sangat kuat, sahabat yang keyakinan kepada Nabi dan Allah sangat kuat, mereka sangat ketakutan dan senantiasa diajarkan Rasulullah untuk berlindung dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi yang mulia ini bertanya, "Siapakah wahai Jibril masing-masing penduduk neraka tersebut?" Maka Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, pintu neraka yang pertama ditempati oleh orang-orang munafik." Orang-orang munafik ini, alhamdulillah, ini menempati kedudukan neraka yang paling bawah, yang durasi panasnya luar biasa. Itu orang-orang munafik ini adalah menempati neraka yang paling bawah beserta dengan Fir'aun dan bala tentaranya dan keluarganya. Ini adalah menempati neraka yang paling bawah, namanya neraka Al-Hawiyah. Kemudian pintu neraka yang kedua yang ditempati oleh orang-orang yang musyrik. Orang musyrik ini orang yang menyekutukan Allah, orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Neraka ini atau pintu neraka ini bernama neraka Jahim. Kemudian pintu yang ketiga yaitu ditempati oleh orang-orang atau para sabiin. Neraka ini bernama neraka Syaqar. Kemudian pintu yang keempat ditempati para iblis dan bala tentaranya, para pengikutnya dari kaum Majusi, yaitu yang menyembah api. Neraka ini bernama neraka Ladha. Itu ditempati oleh orang-orang Majusi yang menyembah api itu. Kemudian neraka yang kelima yaitu neraka yang ditempati oleh orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang mengingkar kepada Nabi Musa alaihissalam, orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Neraka ini dinamakan neraka Hutamah. Kemudian pintu yang keenam, pintu neraka ini dimasuki dan neraka ini ditempati oleh kelompok atau kaum Nasara, kaum yang tidak mengimani Isa sebagai Nabiullah, melainkan Isa sebagai Tuhan, yakini Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Neraka ini bernama neraka Sa'ir. Kemudian sampai pintu yang keenam ini, malaikat Jibril terdiam. Dia segan tidak mau melanjutkan untuk neraka yang ketujuh. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Jibril, kenapa engkau terdiam? Kenapa engkau tidak melanjutkan cerita tentang pintu-pintu neraka? Kabarkan neraka, kabarkan kepadaku Jibril, siapa penghuni neraka yang ketujuh itu?" Maka Jibril, "Ya Rasulullah, penghuni neraka yang ketujuh itu adalah bagian dari umatmu yang berdosa besar, yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya." Mendengar kabar kalau umatnya ada yang masuk neraka, Nabi yang penuh dengan belas dan kasih sayang kepada umatnya ini seketika pingsan, ikhwan yang dirahmati Allah. Nabi ini tidak sadarkan diri. Melihat sahabatnya, melihat kekasihnya yang pingsan itu, maka malaikat Jibril mengangkat kepala Nabi Muhammad SAW dan meletakkan di pangkuannya. Lama sekali Nabi SAW ini pingsan. Kemudian ketika Nabi sadar, Nabi menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Jibril, besar sekali kesedihanku, berat sekali kerisauanku ya Jibril." Kemudian Nabi mengulang, "Ya Jibril, katakan sekali lagi, apakah benar ada umatku yang masuk ke dalam neraka?" Kemudian Jibril menjawab, ya Rasulullah, ada umatmu yang sebagian masuk ke neraka dari kalangan umatmu yang berdosa-dosa besar, yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Nabi yang mulia ini menangis dengan tangisan yang pilu. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah dan tidak keluar kecuali untuk melaksanakan dan memimpin sholat berjamaah. Setelah itu Nabi masuk rumah lagi, sampai beberapa hari Nabi tidak keluar karena saking sedihnya memikirkan ada umatnya yang masuk ke dalam neraka dari golongan orang-orang yang berdosa besar, yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah, tidakkah kita menyadari dan memahami betapa kecintaan Nabi Muhammad SAW, umatnya yang tidak mau mengikuti dan tidak mau patuh kepadanya saja masih sedemikian rupa difikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang mengimani kepada Nabi Muhammad SAW, kita yang takut melakukan dosa-dosa besar, marilah kita gembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti apa yang menjadi ajaran dan perintahnya, kita ikuti apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, sehingga kita ikut menggembirakan Nabi Muhammad SAW untuk terbebas dari api neraka. Karena semakin banyak umatnya yang masuk ke dalam surga,
maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan semakin gembira. Tapi kalau ada umatnya yang masuk ke dalam neraka, maka itu akan menambah kesedihan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan yang dirahmati Allah, ada seorang yang bernama Yazid bin Marsad. Orang ini sangat zuhud, orang ini sangat soleh, senantiasa nangis dalam kesehariannya. Tangisannya begitu memilukan, bahkan dikatakan karena tangisannya itu sampai air matanya itu kering, tidak mengeluarkan air mata. Kemudian temannya berkata, "Wahai Yazid, kenapa engkau nangis dengan sedemikian rupa? Padahal engkau orang soleh, engkau orang alim, engkau orang zuhud itu." Maka Yazid bin Marsad menjawab, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengancam diriku untuk memenjarakan diriku di kamar mandi selama 1000 tahun, maka sudah selayaknya aku akan menangis dengan tangisan yang sampai kering air mataku. Bahkan bila perlu aku akan menangis darah. Bagaimana aku tidak menangis sampai kering air mataku, sedangkan Allah mengancam kita, mengancamku dengan siksa api nerakanya yang Allah telah kobarkan selama 3000 tahun lamanya. Ikhwan yang dirahmati Allah, itulah gambaran orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik masih takut akan siksa dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan pernah menyepelekan bahwa seolah-olah kita ini siap masuk neraka. Na'udzubillah ikhwan yang dirahmati Allah. Jangankan kita membayangkan masuk neraka, jangankan kita masuk neraka, membayangkan saja tentang kedahsyatan siksa api neraka. Kalau kita tidak ada ketakutan, maka perlu ditanyakan hati kita. Jangan-jangan di hati kita itu tidak punya iman. Jangan-jangan iman kita itu kecil. Padahal nyata-nyata Allah telah mengabarkan melalui Rasulnya bahwa sisa api neraka itu hak dan kedahsyatan sisa api neraka adalah hak. Maka dari itu, kalau kita meyakini kedahsyatan sisa api neraka, marilah kita berusaha berlindung dari siksa api neraka itu dengan senantiasa menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Demikian untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya. Hadza wal afminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.